Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Senin 12 September 2022. Sari berita penting. Kemacetan berulang truk angkutan batubara dan volume kendaraan. Berita kedua, unjuk rasa tolak kenaikan harga BBM di Rimbo Bujang. Berita ketiga, siswa Nagari Siguntur dan Nagari Barung-Barung berlantai tawuran. Berita selengkapnya, permasalahan kemacetan di ruas jalan Kabupaten Batanghari, Kabupaten Sarolangun kembali bikin gerah. Kemacetan parah sejak Jumat malam tanggal 9 September 2022 hingga Sabtu 10 September 2022 berlangsung sekitar 12 jam. Inilah wajah baru lalu lintas di jalan lintas di Provinsi Jambi, mulai dari jalan rusak, banjir yang menggenangi jalan hingga konvoi truk angkutan batubara jadi sejumlah penyebab kemacetan di jalan lintas. Kemacetan panjang tentu memberi dampak beruntun, bukan hanya bagi mereka yang terjebak antrian kendaraan, tapi mobilitas warga di sekitar hingga distribusi barang dan orang. Ironisnya, dari kemacetan ini, Batanghari Sarolangun tersebut ada mobil ambulan yang membawa jenazah ke rumah duka ikut tertahan. Ambulan plat merah itu bertolak dari Muara Tembesi menuju ke Batin 24, tapi kemudian terjebak macet di Desa Karmio, Batanghari. Keluarga yang tengah ditimpa kemalangan dirundung duka harus berlelah karena macet panjang. Padahal jenazah seharusnya bisa segera tiba di rumah duka untuk didoakan dan dimakamkan. Tapi apa daya, ambulan itu harus terjebak macet di jalan lintas sejak Jumat 9 September 2022 hingga malam Minggu 10 September 2022 siang. Kepastian jalan dan volume kendaraan yang melintas, khususnya angkutan batubara, menjadi andil macet panjang ini. Jalan inilah jalur utama dan satu-satunya jalur truk batubara dari mulut tambang hingga ke pelabuhan, menimbulkan kerugian besar untuk banyak sektor, khususnya pada sektor perdagangan akibat keterlambatan hingga rusaknya barang yang dibawa. Pihak terkait mulai dari pemerintah daerah hingga kepolisian tak terkecuali transportir dan pengusaha batubara semoga bisa mengatasi ini. Mau tidak mau kemacetan seperti ini akan berulang lagi dan lagi. Tentunya wajib bagi semua pihak yang bertanggung jawab untuk berpartisipasi menyelesaikan masalah ini semua bersama. Sumber berita Tribun News. Berita kedua, kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tebo menggelar aksi unjuk rasa menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak BBM Sabtu 10 September 2022. Aksi unjuk rasa ini diikuti oleh seluruh kader untuk menyuarakan penolakan kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat. Pantauan media, masa aksi melakukan long march dari Taman Terpadu Rimbo Bujang menuju ke Jalan Pahlawan, Kelurahan Wiroto Agung, Rimbo Bujang. Aksi menolak kenaikan harga BBM dilaksanakan serentak PKS se-Indonesia. Ketua DPD PKS Kabupaten Tebo dikonfirmasi mengatakan PKS menolak keras atas kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Pasalnya, kata dia, kebijakan pemerintah tersebut tidak pro kepada rakyat kecil. Kita baru saja akan pulih dari pandemik, malah BBM naik, tegas dia. Dijelaskan aksi unjuk rasa turun ke jalan dilakukan PKS dari hari ini serentak se-Indonesia. Aksi ini sebagai bentuk protes keras terhadap kebijakan pemerintah yang telah menaikkan harga BBM karena sangat membebani rakyat kecil. Lihat saja sendiri, sejak BBM naik, semua kebutuhan pokok ikut naik. Tentu rakyat bertambah susah, cetusnya. Walaupun sudah turun diberikan BLT BBM, tapi semua harga barang-barang kebutuhan naik, apa gunanya? Yang jelas kita menggelar aksi turun ke jalan hari ini agar rakyat tahu bahwa Partai Keadilan Sejahtera menolak keras kenaikan BBM. Kiranya suara kami PKS didengar pemerintah pusat, katanya. Sumber berita Portal Tebu. Berita ketiga, tawuran antar pelajar terjadi di Kampung Pari, Nagari Barung-Barung, Belantai, Kecamatan
Koto 11 Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan pada hari Sabtu 10 September 2022. Akibatnya 4 orang siswa mengalami luka-luka. Tawuran antar pelajar ini telah ditangani oleh Polsek Koto 11 Tarusan yang terjun ke lokasi. Sebagaimana keterangan Polsek Koto 11 Tarusan, tawuran ini terjadi antara pelajar sesama siswa SMA Negeri 2 Tarusan yang terletak di Barung-Barung Belantai, Kecamatan Koto 11 Tarusan. Peristiwa tawuran tersebut pecah sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, Sabtu 10 September 2022 antara siswa yang berasal dari Nagari Siguntur dengan siswa yang berasal dari Nagari Barung-Barung Belantai. Tawuran tersebut dipicu oleh siswa dari Nagari Barung-Barung Belantai yang menggeber-geber sepeda motor di depan siswa asal Siguntur di Jalan Kampung Pari. Di jalanan, suasana panas berlanjut ke lingkungan sekolah. Perkelahian sempat terjadi antara siswa berinisial I, siswa kelas 1 atau kelas 10 yang berasal dari Nagari Siguntur dengan siswa berinisial A yang juga siswa kelas 10 dari Nagari Barung-Barung Belantai. Perkelahian dua siswa ini diselesaikan oleh pihak sekolah. Siswa pun meminta maaf dan diperbolehkan pulang. Namun pada saat pulang, siswa dari Nagari Siguntur ternyata telah ditunggu di Kampung Pari oleh kelompok siswa dari Barung-Barung Belantai, sehingga tawuran pun tak terelakkan. Akibatnya 4 orang siswa dari Nagari Siguntur mengalami luka-luka cedera ringan. Mendapatkan informasi itu, personel Polsek Koto 11 Tarusan langsung mendatangi lokasi kejadian TKP yang dipimpin Kapolsek Ibtu Masdi. Polisi melakukan pengawasan dan penyelidikan di lapangan. Untuk meredakan suasana yang panas, polisi juga melibatkan Nini Mama, Wali Nagari, Ketua Pemuda, dan anggota DPRD Pesisir Selatan Robi Binur. Bersama tokoh masyarakat, polisi mengupayakan penyelesaian tawuran secara musyawarah kekeluargaan. Kapolsek Koto 11 Tarusan Ibtu Masdi mengatakan pihaknya juga melakukan penyelidikan tentang siapa saja yang terlibat dan akan mengambil tindakan-penindakan bersama tokoh masyarakat, sekolah, dan nagari. Kami mengimbau pihak-pihak yang bertikai dan keluarganya agar menahan diri dan jangan terprovokasi dengan hasutan. Kami akan mencari jalan tengah karena ini berawal dari kegiatan proses belajar mengajar di sekolah. Mari kita sikapi bersama dengan arif dan bijaksana, ungkap Ibtu Masdi, sumber berita Padang Kita. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.